Raja Ternate dan pedang yang bersinar saat darah tumpah. Di tengah lautan Maluku yang berkilau seperti perak di bawah matahari, berdiri sebuah kerajaan besar yang namanya menggetarkan dunia, Kerajaan Ternate. Kerajaan para petarung, para pelaut, dan para pemilik rempah yang membuat dunia berlutut di hadapan mereka. Namun di balik tameng dan senjata mereka, ada satu pusaka yang menjadi legenda paling menakutkan dan paling dihormati. Sebuah pedang kuno yang konon bersinar ketika darah tumpah, seolah memiliki kehidupan dan kehendaknya sendiri. Pedang itu disebut Gowonaha, senjata sakral para Sultan Ternate yang hanya keluar setiap kali kerajaan berada di ambang kehancuran. Inilah kisah gaib yang selama ratusan tahun ditutupi oleh kabut sejarah. Raja Ternate dan pedang yang bersinar saat darah tumpah. Asal mula pedang Gowonaha, hadiah dari dunia api. Menurut cerita para Bobato, tetua adat, pedang ini tidak ditempa oleh manusia. Ia berasal dari Gunung Gamalama, di mana para leluhur pernah melihat cahaya berwarna merah keluar dari kawah gunung pada malam tertentu. Dalam legenda, seorang leluhur bernama Jogugulakim melihat sesosok makhluk tinggi berwajah api menyerahkan sebilah pedang menyala dan berkata, "Berikan pedang ini kepada raja yang pantas. Pedang ini akan menyala oleh darah penindas dan meredup jika dipegang oleh pengkhianat." Pedang itu kemudian dinamakan Gowonaha, yang berarti penjaga darah dan kehormatan. Raja Ternate yang terpilih, Sultan Hairun Jamil. Pada masa kejayaan Ternate, hidup seorang raja yang dikenal karena keberaniannya dan keteguhan hatinya menolak penjajahan asing. Sultan Hairun Jamil. Ia adalah raja yang keras pada musuh, namun adil pada rakyat. Dan dialah yang pertama kali mampu mengangkat pedang Gowonaha tanpa terbakar. Ketika Sultan Hairun menyentuh gagang pedang itu, pedang mengeluarkan cahaya merah halus, tanda bahwa ia adalah pemilik sahnya. Sejak malam itu, legenda Gowonaha dimulai. Pertempuran pertama, cahaya merah yang memecah malam. Pada masa kolonial, armada Portugis mencoba mengambil alih Ternate dengan cara licik, menghancurkan benteng-benteng kecil, dan menekan rakyat dengan pajak. Sultan Hairun turun langsung ke medan perang. Dalam gelap malam, pasukan Ternate yang hanya membawa tombak dan panah melihat sesuatu yang tak pernah mereka lupakan. Di depan barisan, cahaya merah melayang, bukan obor, bukan kilat, melainkan terang dari pedang Gowonaha yang diayunkan oleh Sultan Hairun. Setiap kali pedang itu menebas musuh, cahaya merahnya makin kuat, seolah menyerap keberanian dan amarah sang raja. Prajurit Portugis ketakutan. Mereka berbisik. Mereka membawa pedang iblis, pedang yang minum darah. Namun bagi rakyat Ternate, itu adalah pedang para dewa. Pengkhianatan yang mengguncang bumi rempah. Kisah paling kelam datang ketika Sultan Hairun dikhianati oleh Portugis, dibunuh saat negosiasi damai. Tanpa perang, tanpa kehormatan. Ketika tubuh sang sultan dikeluarkan, pedang Gowonaha yang disimpan di sisinya bercahaya sendiri tanpa disentuh siapapun. Cahayanya merah gelap, seperti bara api. Dan ketika rakyat melihat itu, mereka tahu pedang itu sedang marah. Malam itu juga, Ternate bangkit untuk membalas kematian rajanya. Sultan Ba'abullah, pewaris pedang yang menyapu penjajah. Putra Sultan Hairun, Sultan Ba'abullah, mengambil pedang Gowonaha dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena ia merasakan jiwa pedang itu hidup. Ketika ia mengangkatnya, cahaya merah pedang berdenyut, seperti jantung. Ba'abullah lalu mengucapkan sumpah, "Selama aku hidup, tidak ada penjajah yang tinggal di tanah ini." Dalam waktu singkat, Ternate bangkit menjadi kekuatan besar. Benteng Portugis dihancurkan. Prajangga Ternate menang di setiap wilayah. Dan dalam catatan sejarah, Portugis dipaksa meninggalkan Ternate secara total. Sejak itu Ba'abullah dikenal sebagai penguasa 72 pulau. Gelar terbesar dalam sejarah Maluku. Dan pedang Gowonaha menjadi simbol kemarahan yang diberkati para leluhur. Fenomena mistis Gowonaha. Hingga sekarang, banyak cerita gaib muncul dari para penjaga keraton. Satu cahaya merah di ruang pusaka. Pada malam tertentu, ruang penyimpanan pedang terlihat bersinar samar. Meski lampu telah dimatikan, dua suara logam bergetar terdengar ketika Ternate sedang menghadapi krisis. Seolah pedang itu memanggil pemiliknya. 3 penglihat penjaga. Beberapa penjaga mengaku melihat bayangan Sultan tua mengangkat pedang itu di lorong senyap. 4 pedang menolak tangan pengkhianat. Ada cerita bahwa siapapun yang hatinya kotor tidak akan mampu mengangkat Gowonaha. Tangannya akan terasa panas seperti terbakar. Gowonaha, pedang yang masih menunggu. Konon, pedang ini tidak pernah padam. Ia hanya tidur. Dan jika suatu hari Ternate atau Maluku terancam, Gowonaha akan kembali menyala, mencari pemilik sah berikutnya. Seseorang yang hatinya seteguh Sultan Hairun dan Ba'abullah. Karena bagi rakyat Maluku, pedang bukan sekadar senjata. Ia adalah warisan roh dan darah yang tak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa. Jika kisah ini membuatmu merinding,
Tinggalkan komentarmu. Jangan lupa like, bagikan cerita ini. Dan terus dukung Facebook Tante Yuni. Agar legenda Nusantara tetap hidup.